Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali. Anak-anakku kelas 9 yang Pak Anas banggakan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang struktur pidato persuasif. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan tentang mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang ada dalam pidato persuasif. Baik, anak-anakku sekalian, langsung saja Pak Anas akan menyampaikan apa itu kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan adalah aturan, peraturan atau pedoman yang dijadikan dasar dalam menyusun sebuah teks. Kemudian kebahasaan sendiri adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu bahasa, baik lisan maupun secara tertulis. Nah, aturan tersebut atau pedoman tersebut merangkai dan menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu bahasa lisan maupun tulis. Baik anak-anakku, untuk pidato persuasif, kira-kira kaidah kebahasaannya apa saja? Mari kita simak dulu. Baik, eee, kaidah kebahasaan teks pidato persuasif diantaranya adalah yang pertama adalah nominalisasi atau pembendaan, kemudian bentuk pasif, yang ketiga kata ganti orang, yang keempat sinonim dan antonim, yang kelima kata emotif, yang keenam kata istilah, dan yang ketujuh kaidah benda atau abstrak. Nah, kira-kira itu untuk apa saja kaidah kebahasaan yang ada di dalam pidato persuasif. Kita akan menginjak ke yang pertama atau kita akan bahas yang pertama yaitu nominalisasi. Nah, nominalisasi adalah proses membentuk kata benda dari kelas kata lain untuk menghubungkan makna antar kalimat. Nah, contohnya seperti yang mana sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, jika ada kata kerja, memberlakukan, kemudian diubah jadi kata benda, bentukan yang betul adalah jadi pemberlakuan. Kemudian ketika ada membangun, kata kerja, kata bendanya berubah menjadi pembangunan. Kemudian mendaur ulang, itu merupakan kata kerja juga. Jika diubah menjadi kata benda menjadi pendaur ulangan. Kemudian berhasil, ini adalah kata keterangan. Jika diubah jadi kata benda menjadi keberhasilan. Merintis juga kata kerja, jika diubah menjadi kata benda adalah perintisan. Kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan nominalisasi. Jadi mengubah bentuk kata lain menjadi jenis kata benda. Kemudian Pak Anas akan sampaikan yang selanjutnya adalah bentuk pasif. Silakan diperhatikan di layar yang Pak Anas sampaikan ini. Nah, bentuk pasif ini digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Contoh kalimatnya adalah begini, Ibu merapikan kamarku yang berantakan. Nah, jika diubah menjadi bentuk pasif, maka subjeknya diubah menjadi objek, kemudian objeknya berubah menjadi di posisi subjek. Ya, dibalik. Jadi, kamarku yang tadinya merupakan objek menjadi subjek. Kamarku yang berantakan dirapikan oleh ibu dan kata kerjanya berubah dari kata kerja aktif yaitu merapikan menjadi kata kerja pasif dirapikan. Contoh yang lain adalah melihat menjadi dilihat, memberi menjadi diberi, kemudian menemani menjadi ditemani dan lain-lain. Seperti itu ya contohnya ya. Kemudian Pak Anas akan lanjutkan untuk yang selanjutnya adalah kata ganti orang. Nah, penulis atau orator menggunakan kata ganti orang ketiga agar tidak ada pembeda antara dirinya dengan pendengar. Jadi dalam menyampaikan pidato kita menghindari menyebutkan nama orang karena kita akan menyampaikan secara umum. Contoh kata ganti orang adalah kita, mereka, masyarakat, kami, warga Indonesia. Ya, contohnya begini. Untuk itu marilah kita hindari dan jauhi serta ikuti memberantas penggunaan narkoba. Kita harus menggunakan waktu kita sebaik mungkin agar tidak terbesit di pikiran untuk mencoba apalagi menjadi pengguna narkoba. Seperti itu ya menggunakan kata ganti kita, kata ganti orang. Jadi karena kita tidak berbicara secara dua arah, dua personal, jadi kita menghindari menggunakan menyebutkan nama. Kita menggunakan kata ganti orang. Baik, yang selanjutnya adalah penggunaan sinonim dan antonim. Nah, kalian pasti sudah paham juga di SD dulu juga sudah disampaikan atau di kelas yang di jenjang sebelumnya di kelas 7 dan 8 juga ada materi ini. Sinonim adalah dua buah kata atau lebih yang maknanya sama atau mirip. Jadi bukan katanya yang sama ya. Jadi yang betul adalah maknanya yang sama atau mirip. Kemudian antonim adalah berlawanan. Dua buah kata atau lebih yang maknanya dianggap berlawanan. Nah, ketika mati ada meninggal, bunga persamaannya ada kembang, besar persamaan maknanya akbar, cepat persamaannya kencang. Bisa juga dibilang padanan kata. Jadi kalau ada padanan kata itu istilah yang sama dengan sinonim. Kemudian antonim ini contohnya ada tinggi, rendah, panjang, pendek, jauh, dekat, dan lain-lain. Seperti itu ya. Saya pikir ini tidak terlalu sulit.
Kemudian Pak Anas akan sampaikan kaidah kebahasaan selanjutnya, yaitu kata emotif. Dalam pidato persuasif sering digunakan kata emotif, kata yang berhubungan dengan emosi, perasaan yang bisa membuat pendengar atau orang yang membaca dan menyimaknya tersentuh emosinya. Jadi kita pilih kata-kata yang memang menggugah perasaan. Contohnya, tuntutlah ilmu hingga ke ujung dunia, ya. Ada ujung dunia di sini menyampaikan sesuatu yang membangkitkan emosi kita. Contoh yang kedua, berusahalah sampai titik darah penghabisan. Ada titik darah penghabisan. Yang ketiga, mari kita tunjukkan bahwa pemuda mampu mengubah bangsa ini, ya, mengubah bangsa ini. Kita harus turun tangan dalam mencegah tindakan kejahatan. Kita harus turun tangan, berarti kalau bukan kita siapa lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir, senyumanmu begitu manis, manis madu. Nah, ini ada ungkapan yang memang ada sedikit ungkapan yang berlebihan dan itu membangkitkan rasa emosi atau perasaan emotif seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang kaidah kebahasaan selanjutnya adalah kata istilah atau teknis. Ini dulu di teks eksposisi juga sudah ada. Kata teknis adalah kata yang sering digunakan yang berkaitan dengan istilah ilmu atau bidang keilmuan tertentu. Misalnya ada investasi, kemudian aborsi, otopsi. Untuk saat ini kita juga sering mendengar kata vaksin, kemudian ada imunitas dan lain-lain. Ini yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu, bisa jadi ilmu kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Contoh yang lain ada aset, amputasi, diskriminasi, nikotin, stetoskop, internet. Nah, kalian nanti harus bisa menemukan maknanya. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak ini adalah kata benda yang menyatakan benda, tapi sifatnya abstrak karena tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya, ya tadi ada kegembiraan. Kita tidak bisa melihat secara pasti kegembiraan itu wujudnya seperti apa. Inilah yang dimaksud kata benda abstrak. Setia kawanan, semangat. Ini kan kata benda tapi tidak bisa kita lihat wujudnya seperti apa. Inilah yang dimaksud dengan kata benda abstrak. Ya, kemudian yang terakhir adalah konjungsi subordinatif. Apa itu konjungsi subordinatif? Adalah kata penghubung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat, di mana kata atau kalimat yang dihubungkan memiliki kedudukan yang tidak setara atau tidak sederajat. Contohnya apa? Ada sebab, kemudian karena, oleh karena, pertama kali, maka, akhirnya, sehingga. Nah, contohnya bagaimana tidak ada lagi hutan di daerah ini, akibatnya tidak ada lagi daerah resapan air. Ada kata konjungsi akibatnya. Kemudian menu makanan malam ini sengaja dibuat khusus oleh ibunya, sehingga kita harus menghabiskannya. Ada kata sehingga. Seperti itu ya. Jadi untuk kaidah kebahasaan pidato persuasif sudah Pak Anas sampaikan. Untuk yang selanjutnya kalian bisa melaksanakan evaluasi yang Pak Anas berikan di e-learning. Kemudian pertemuan selanjutnya kita sudah akan penilaian dan tentunya ada keterampilan untuk bagaimana kalian menyusun teks pidato persuasif maupun menyampaikannya secara lisan. Baik, untuk hari ini Pak Anas cukupkan. Semoga bisa bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.